Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JavaScript. Kali ini kita belajar beberapa hal ya. Variabel, tipe data, expression, event, dan fungsi. Kalau menurut PPT-nya sih seperti itu ya. Jadi ini sudah saya siapkan sebuah file yang mengandung kode JavaScript, tapi juga ada Bootstrap ya, jadi juga CSS. Nanti kita pakai, nggak tahu nanti kepake nggak Bootstrap-nya. Tapi kita siapkan dulu untuk percobaan. Jadi gitu ya, Bootstrap bisa ditulis di atas, nih, di dalamnya head. Script boleh nggak ditulis di situ? Boleh, nggak ada masalah. Jadi script itu boleh ditaruh di mana saja, boleh di dalamnya body seperti ini, jadi konten utama ya teman-teman. Jadi konten utama dari bodinya boleh. Saya ulangi lagi, boleh di atas ini ya, kalau mau ditaruh, boleh di body di dalam konten utamanya, jadi di antara HTML yang lain, misalnya ini H1, terus di bawah ini ada artikel itu, di dalamnya artikel ada script, tidak masalah, di antara satu sama artikel ada script, tidak ada masalah, tapi sebaiknya script itu ditaruh di mana? Ditaruh di bawah ya, di sini contohnya. Jadi sebelum body ditutup, script ditaruh di sebelum body ditutup. Kenapa? Karena agar konten utamanya dari sebuah halaman itu di-load duluan. Jadi contohnya konten utamanya ada judul, terus isi artikelnya apa, itu ditampilkan dulu teman-teman. Kalau sudah ditampilkan, baru kemudian JavaScript-nya di-load dan kemudian melakukan apa yang dibutuhkan oleh JavaScript-nya. Itu supaya orang-orang tanpa JavaScript pun tetap bisa lihat konten dari halaman kita. Walaupun bedanya cuma 1 detik atau kalau besar ya bisa agak lama sih dari JavaScript-nya. Jadi gitu teman-teman. Jadi alasannya ditaruh bawah supaya loading dari konten halamannya bisa lebih cepat, tampil duluan, bisa dibaca oleh orang sebelum JavaScript-nya. Karena JavaScript itu nomor 2 ya. Pengaturan tampilan itu nomor 2. Yang penting, yang utama adalah konten dari halaman. Oke, next. Bentar. Oke. Next, kita belajar tentang variabel ya. Jadi variabel itu memiliki tipe data teman-teman ya. Jadi variabel tempat penyimpanan, kita sudah belajar di PHP, penyimpanan data dan punya tipe data. Tapi sama saja dengan PHP, tipe data di dalam variabelnya JavaScript ini mengikuti dengan isinya. Kalau di bahasa pemrograman lain kita harus tentukan, contoh misalnya ditulis int A. Nah, maka A ini, variabel A hanya akan bisa menampung tipe data integer, yang artinya ketika diisi dengan selain integer, dia akan menolak dan terjadi error. Gitu ya. Kalau saya isi dengan tulisan A, B, C, D, E, maka dia akan menolak gitu, dan terjadi error. Karena dia hanya dikhususkan untuk diisi dengan integer atau angka. Kalau di JavaScript, kita ini sama dengan PHP. Kalau kita isi dengan angka, maka isinya angka. Kalau kita isi dengan, dia akan bertipe data string gitu ya, memiliki tipe data string. Kurang lebih seperti itu. Lalu kemudian kalau di PHP kita harus diawali dengan dolar ya, si nama dari variabelnya.
Kalau di JavaScript gimana? Boleh dikasih dolar, contoh yang atas ini ya, boleh tidak ya teman-teman. Mau yang mana terserah, tidak ada masalah. Saya tulis saja A, B, C, yang atas 1, 2, 3 gitu ya. Nah ini coba kita taruh script di atas, bukan di dalam, bukan di bawah. Kenapa? Nanti kita coba tampilkan. Misalnya di sini di sebelum dari judul, mungkin kita taruh di dalam P ya. Jadi scriptnya ini ada di dalam P misalnya. Nggak ada masalah. Sama kayak PHP ya. PHP kan bisa ditaruh di mana saja di dalam halaman webnya. Nggak ada masalah. Walaupun lebih baik terfokus di sini. Kalau JavaScript terfokus di bawah ini biar apa? Biar gampang nyarinya. Biar gampang ngeditnya. Gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu. Tapi kita contohkan untuk sementara seperti ini. Gitu ya. Jadi itu adalah variabel dan tipe data. Terus kemudian variabel ini punya deklarasi, teman-teman. Inisialisasi atau deklarasi. Gitu ya. Nah, apa itu inisialisasi? Inisialisasi atau deklarasi itu adalah membuat variabel ini ketika pertama kali. Jadi ketika pertama kali variabelnya dibuat, contohnya $A ini, disimpan data. Artinya disimpan di mana? Di dalam komputer kita. Tentunya disimpan di dalam memori. Jadi gitu ya. Jadi variabel ini dideklarasi atau diinisialisasi itu sama saja dengan kita minta komputer untuk menyediakan di dalam untuk menaruh data kita. Contohnya 1, 2, 3 ini mau di mana? Kita minta si komputer. Oh, oke. Yang menyimpan di sini di buku teman-teman, tapi diingat materi semester 1 memori audio kita nggak ada tempat di komputer itu nggak bisa data untuk VB ya, VB dan VB.net pakai di gitu. Dolar ini bukan sebenarnya. Jadi PHP itu tidak PHP tidak melakukan inisialisasi dan deklarasi. Lalu gimana caranya? Ya, dia menyiapkan atau variabel tersebut. Contoh JavaScript gimana? Kalau di JavaScript sebenarnya yang lama, JavaScript yang kuno itu harus dideklarasikan. Cuma kalau yang baru ini tidak pun tidak apa-apa. Ketika tidak dideklarasikan, dia akan menyimpan datanya secara global. Jadi tujuannya kita nulis ini ya, teman-teman. var. Nah, artinya var ini adalah variabel ini bisa dipakai di dalam lingkup keseluruhan dari fungsi misalnya, atau keseluruhan dari, kalau di luar sini ya berarti sebagai global variabel. Kalau di luar ya let ini tujuannya sama, berarti sama saja dengan var. Kenapa? Karena nanti di dalam fungsi-fungsi bisa tetap dipanggil. Bedanya antara var dengan let ini kita coba ya. Kita pakai dokumen .write. Jadi kalau sebelumnya kita pakai console.log, kita pakai dokumen.write sekarang. Ini untuk apa? Untuk langsung menuliskan ke dalam HTML. Kalau di PHP ini echo ya.
Jadi dokumen darurat ini mirip dengan Ego, tapi tidak dianjurkan karena ada cara lain yang lebih baik, yang lebih pantas lah untuk menggunakan. Nah, istilahnya ada best practice-nya, gitu ya. Kalau sekarang ini kita pakai cara yang tidak best practice, kita pakai cara yang standar, pakai dokumen titik write. Kita coba kita tampilkan dia dolar, gitu ya. Tambah. Jadi kalau di dalam PHP kita pakai titik ya untuk menggabungkan string atau pakai koma untuk menggabungkan echo. Kalau di JavaScript kita pakai tanda tambah untuk menggabungkan stringnya atau kayak mengconcat stringnya. Jadi string 1 ditambah string 2 nanti gabung gitu ya. Kalau di PHP saya ulang lagi pakai titik ya. String 1 titik string 2 nanti gabung. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Apa yang terjadi? Kita coba undefined. Oke. Jadi meskipun dia ada di bawah ini sudah ada variabel $A, dia tidak ditemukan $A-nya. Kenapa? Karena di bawah kan lokasinya. Belum ada $A kok sampai mau tampilkan gitu ya. Artinya apa undefined? Undefined itu ya mirip dengan nol gitu ya kalau di PHP. Intinya variabelnya belum ada. Ini saya kasih PR biar ganti baris. Terus berikutnya B. Kalau saya tampilkan apa yang terjadi sebelum variabelnya dideklarasikan. Nggak terjadi apa-apa. Kok nggak keluar undefined lagi? Nah, kita klik kanan, inspect, kita lihat konsolnya, ternyata ada error. Tidak bisa mengakses B sebelum inisialisasi atau deklarasi. Jadi kalau var itu boleh-boleh aja ditampilkan sebelum variabelnya sendiri itu dideklarasikan, gitu ya. Cuma nanti nggak ada isinya, alias belum dideklarasi, alias belum ada variabel itu. Kok kamu minta, gitu, nggak ada masalah. Tapi kalau let, akan muncul error. Benar-benar nggak boleh, dilarang keras, gitu ya. Jadi Anda mau mengakses sebuah variabel sebelum waktunya, nggak boleh. Tuh. Kurang lebih seperti itu bedanya kalau di luar. Nanti kalau setelah kita belajar fungsi, mungkin nanti kalau waktunya cukup ya, tentang var dan let. Kalau saya hilangkan ini var sama letnya apa yang terjadi? Ini konsolnya saya biarkan. Oke. $A is undefined. Ya, tapi nggak muncul di sini. Reference error. Ya, berarti yang boleh ditulis nanti muncul undefined itu var ya. Kalau tanpa ditulis nanti jadi seperti itu. Nah, baiknya tentunya kita tampilkan setelah ini. Setelah kita isi baru kita tampilkan. Karena itu kita pindah ke bawah. Atau ini saya biarkan gini terus saya komen ya teman-teman. Ini nggak wajar ya. Sesuatu yang nggak wajar. Dipanggil sebelum dibuat. Ini last error ya. Jadi sebenarnya tidak ada error, cuma ini yang sebelumnya mungkin ya. Angka, lalu ada APC muncul atau sebuah string. Tidak ada masalah, sama saja dengan PHP. Ya. Bagusnya gimana? Bagusnya ya kita pakai LED teman-teman. Kalau memang kita bisa pakai LED, pakai LED. Kalau pakai var ini ya boleh-boleh saja, tapi ya terus gimana kalau kita ini ada sesuatu yang
gitu ya, membuat yaitu dengan saja kesannya ini adalah sebuah tulisan. Strict pakai titik koma. Terus yang bawah ini yang atau saya komen dua-duanya, nggak usah ada yang ditampilkan. Nggak muncul teman-teman. Kalau use strict ini, maaf, nggak muncul karena memang bentar, belum saya hapus lagi. Nah, use strict itu ketika dia tidak didefinisikan, tidak dideklarasikan, tidak diinisialisasi, maka nggak boleh sama JavaScript-nya. Jadi kita bisa pakai perintah ini, use strict. Jadi kita wajib untuk dideklarasikan. Gitu. Monggo kalau mau dipakai ini, kalau enggak ya enggak apa-apa. Ini cuma mengikat saja ya teman-teman. Bagaimana caranya menulis kita ini lebih teratur lagi dengan cara dipaksa. Gitu ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Kalau tidak dideklarasikan, tidak mau jalan. Itu kalau kita pakai use strict. Next, kita lihat PowerPoint ya, baru ngomong tipe variabel aja sudah gitu. Terus berikutnya variabel lagi dalam JavaScript ini sama kayak PHP yang saya bilang tadi, diisi dengan integer maka variabelnya tipenya integer, diisi dengan string maka tipenya string. Tipenya itu sendiri ini ya teman-teman, ada string, boolean, dan integer itu yang tiga yang paling sering dipakai di dalamnya PHP juga gitu, string, integer, dan boolean. Tentunya integer yang dimaksud di sini bisa juga berisi dengan float, bisa diisi dengan double, dan lain sebagainya. Intinya angka ya. Tuh. Tapi dalam JavaScript itu sendiri, si variabel bisa menampung yang lain. Nanti di bawah kayaknya kita bahas. Nah ini ya. Jadi selain bisa menampung tipe data tadi, dia juga bisa menampung sesuatu yang kompleks. Seperti objek ya. Objek ini nanti bisa ditampung ke dalam variabel. Salah satu yang bisa ditampung itu adalah objek DOM ya. HTML DOM, dokumen objek model, namanya aja objek. Jadi dia bisa ditampung ke dalam variabel, nanti tipe variabelnya adalah sebuah objek. Salah satu tipe objek yang lain sebenarnya adalah array, teman-teman. Jadi array itu termasuk objek sebenarnya. Jadi ini contoh yang string, integer, boolean ya. Nah, ini array. Array itu kalau di bahasa pemrograman sebenarnya dianggap sebagai objek juga. Nah, objek DOM bisa ditampung seperti ini. Contoh ya teman-teman, kita buat contoh. Misalnya yang judul tadi, ini kita tutup ya teman-teman. Kita tutup P-nya, bentar kita geser dulu biar kelihatan. P-nya kita tutup, nah, biar nggak ganggu, nggak kita pakai ya. Itu sudah nggak kita pakai yang di bawah sekarang. Judulnya seperti yang kita dari kemarin, kita bisa DOM ya, karena kita sudah pakai jQuery var1, saya pakai dollar biar sama dengan PHP. Kalau Anda nggak pakai dollar nggak apa-apa. Jadi variabel di dalam JavaScript saya ulangi, nggak usah pakai dollar nggak apa-apa, nggak ada masalah. Aturan penamaannya mungkin mirip dengan PHP, tapi yang pertama tidak harus dollar. Dollar ini saya pakai supaya saya nggak bingung ketika saya pindah-pindah antara JavaScript dengan PHP. Kalau teman-teman pakai dollar juga nggak ada masalah. Terus dollar var1 saya isi dengan apa? Kita punya H1 kan ya. Kita coba pakai dolar dalam kurung petik ya. Di dalam petiknya kita isi dengan apa yang mau kita ambil. Tentunya H1-nya punya ID. ID sama dengan judul.
Berarti di dalam var-nya kita isi juga dengan judul. Seperti ini ya teman-teman. Nanti akan tersimpan var satunya, oke? Var satunya bertipe apa? Objek, karena menyimpan elemen HTML objek yang ID-nya judul itu tadi. Terus kemudian kita bisa apa kan? Kita bisa buat $var1.html. Kita isi nih H1-nya dengan teks yang lain. Judulnya mungkin kita ubah menjadi belajar JS. Ya teman-teman. Bisa enggak? Kita coba. Semoga enggak error. Oke, masih ada error. Kita cari dulu. Oh, maaf. Karena ini ID, tadi saya mikir. Jadi sebenarnya pastinya di luar negeri atau belajar pakai tutorial bahasa Inggris, nggak ada yang ngomong pagar itu. Ini adalah tanda dari nomor atau number of, NO itu ya, number of. Mungkin seperti itu, atau hashtag ya, bolehlah. Jadi itu ya, jadi ID-nya ya seperti tadi dilihat ya. Jadi ketika halamannya di load, tampil dulu halamannya. Tadi pertama judul kan, kalau nggak salah kelihatan ya. Judul terus kemudian berubah menjadi belajar JS-nya kelihatan. Tuh, ya. Itu alasannya kenapa script itu ditaruh di bawah. Biar apa? Biar halamannya itu keload dulu, baru kemudian scriptnya yang di load. Kalau enggak ya ngeloadnya bertahap ya. Load apa ya? Download download filenya dari server itu kan bertahap. Nah, kalau kita buat seperti ini akan terisi dulu kontennya, kemudian baru dilakukan perubahan oleh kita taruh di bawah itu ya apa yang itu ya, jadi bisa menampung, jadi selain menampungnya bisa perubahan data menggunakan parse itu ya. Apa kita perlu misalnya kita mau menampilkan satu maunya gitu ya, maka saya punya variabel nih di sini dolar var2 sama dengan satu. Oke, 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 oke. Ini saya kontak oke saya. Yes, terus kita hubung angkanya, terus kita punya dolar hasil gitu ya untuk menampung var1 tambah var2. Terus yang ditampung bukan teks seperti ini tapi var dolar hasilnya.
dianggap objek ya. Objek. Yes. Boleh lah kalau mau masuk. Jadi biasanya kalau ini karena pakai tanda tambah, gitu. Bingungnya kenapa? Karena nggak bisa si string ya. Kalau misalnya yang kalau ditambahkan kan mau ya. Misalnya satu tambah satu nanti hasilnya dua gitu ya teman-teman. Nah kalau dia string sama angka nah itu yang bagusnya gimana? Bagusnya kita rubah jadi string. Itu biar pasti bahwa si var2 yang bentuknya angka, lalu si var3 yang bentuknya var2 yang bentuknya string, ya Allah. Si var2 yang bentuknya string, lalu var3 yang bentuknya angka, ini bisa digabung sebagai string yang normal. Jadi string 1 ditambah string 2 itu bergabung, bukannya jumlah. Ya, harusnya. Misalnya saya punya variabel lagi, var4 sama dengan 1 tapi bentuknya kayak gini. Apa yang terjadi? Kalau saya tambah, jadi ini saya komen dulu. Jadi var3 ditambah var4 ya teman. Yang terjadi jadinya 1-1 bukan 2. Nah, itu yang dikhawatirkan ya. Karena itu ini kita rubah jadi integer. Pakai apa tadi kalau di PPT sih pakai parse. int i-nya besar ya. Salah pencet. Oke. Parse itu saja supaya berubah yang tadinya string jadi integer atau angka gitu ya teman-teman. Sekarang bisa dijumlahkan jadi 2. Itu teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk parse, jadi merubah nilai dan bisa yang lain juga, nggak cuma integer dan string ya. Ada tipe-tipe data yang lain, jadi boolean, jadi float dan lain-lain juga bisa. Itu. Nah, ini nggak ada di dalam sini. Ya, kita nggak punya. Oh ini contoh lain ya. Kalau Anda pakai input stringnya, karena itu ketika Anda jumlahkan ini A1 dan A2 ini, karena hasilnya dari sebuah inputan HTML itu string, maka ketika dijumlahkan hasilnya bukan 45 melainkan 1233. Maka itu perlu dikasih parse in biar dia jadi angka dan bisa dijumlahkan. Mungkin contohnya seperti itu. Sebelum kita belajar expression, saya mau jelaskan ini nggak ada di PPT ya. Apa ya? Kembali ke mana tadi? Satu lagi aja. Sebelum kita masuk expression, nanti expressionnya kita bahas di video lain ya. Video kali ini mungkin sampai ke variabel dulu. Expression dari otaknya. Nah, kembali. Mau ajarkan apa tadi? Oh ya, sebentar. Oke, tambahannya yang belum ada di sini, selain tadi bisa nyimpen tipe data, string, boolean, dan lain-lain, bisa nyimpen objek, yang belum ada adalah JavaScript ini spesial, dia bisa nyimpen fungsi ke dalam variabel. Atau variabelnya dipakai sebagai fungsi. Bukan nyimpen fungsi, tapi variabelnya dipakai sebagai fungsi gitu ya. Nanti kita lihat ya. Terus
tambahan lagi adalah untuk melihat tipe data dari sebuah variabel atau dari sebuah konten, jadi kita bisa pakai yang namanya type of ya. Dia jadi type of ini bisa pakai kurung, tanpa kurung juga enggak apa-apa. Kalau tanpa kurung agak membingungkan mungkin ya. Jadi type of seperti itu akan menampilkan tipenya dari itu. Kalau mau ditampilkan yang lain, misalnya dolar per satu atau yang dolar per 4 ya, dolar per 4 itu string ya. Kita coba apakah benar tipe datanya, munculnya string. Nah, bisa ya. Jadi ini bisa digunakan untuk pengecekan di dalam if dan lain-lain. Kalau teman-teman sudah belajar kan sebelumnya, bisa pakai type of. Mungkin itu saya akhiri sampai di sini tentang variabel dulu ya teman-teman. Kita lanjutkan di video berikutnya tentang expression. Waduh, masih banyak nih materi. Sabar ya teman-teman, kita belajar bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.